Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, Bapak dosen. Terima kasih untuk waktunya karena telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan model bisnis kami yang bernama Catfish. Nah, di sini kita punya tagline yaitu From Local Fish to Viral Dish. Next. Jadi agenda presentasi kita hari ini yang pertama adalah overview. Di sini kita akan menjelaskan terkait profil usaha, latar belakang, visi misi, dan deskripsi produk. Yang kedua, kita akan membahas analisis 9 elemen bisnis model canvas bisnis model canvas Catfish. Yang ketiga, kita akan membahas finance seperti modal awal, estimasi omset, BEP, dan bagi hasil. Yang keempat, kita akan membahas roadmap, SWOT, dan kesimpulan kolaborasi. Next. Profil perusahaan. Kita akan membuat produk dengan nama Catfish dengan bidang usaha kuliner. Jenis produknya adalah lele crispy modern. Target pasarnya Gen Z dan mahasiswa dengan konsep street food ala Thailand dengan tagline Local Fish to Viral Dish. Next. Latar belakang usaha kita adalah karena kita menemukan masalah. Masalahnya adalah pasar street food saat ini sangat didominasi dengan ayam, sehingga banyak konsumen itu jenuh dengan makanan viral yang itu-itu lagi, atau ayam lagi, ayam lagi. Nah, di sini kita menemukan peluang karena ikan lele itu sangat melimpah, tapi saat ini masih dianggap tradisional. Dan peluangnya juga adalah gaya hidup Gen Z sangat mencari makanan unik dan viral. Kenapa kita yakin catfish akan em, laku? Karena catfish itu sangat unik dan viral, sehingga akan banyak dicari oleh Gen Z. Nah, solusi dari catfish itu adalah kita akan mengelola ikan lele menjadi lele fillet crispy modern dengan packaging menarik dan cita rasa kekinian, sehingga bisa mengangkat derajat ikan lele menjadi ikan yang viral atau ikan lokal lainnya juga bisa. Next. Peluang pasar. Mengapa catfish? Yang pertama, catfish itu unik dan belum banyak konsep makanan dengan konsep lele modern. Yang kedua, mudah dipromosikan lewat video pendek dan harga lele lebih stabil dengan ayam. Kenapa? Karena ayam itu biasanya naik banget di momen-momen seperti Lebaran, Tahun Baru, atau momen-momen penting lainnya. Next. Analisis kompetitor. Dari segi aspek, ada street food ayam dan lele. Nah, keunikan untuk street food ayam sendiri itu udah sangat umum ya. Jarang kita menemukan keunikan-keunikan dari model bisnis ayam lagi. Palingan itu inovasi-inovasi dari bisnis yang sudah berjalan. Lah, namun kalau untuk lele itu masih sangat unik dan baru ya di kalangan kita. Kita jarang dengar makanan yang bahan dasarnya itu lele. Paling ya pecel lele ya yang biasa kita dengar sih. Nah, dari segi nutrisi untuk ayam ya kita standar daging unggas. Namun untuk lele, itu lele tuh terkenal dengan tinggi protein ikan dan omega. Nah, untuk segi pasar, persaingan di street food ayam itu udah sangat ketat. Namun untuk di bahan dasar lele itu peluangnya masih sangat luas karena yang tadi saya bilang untuk model bisnis yang berbahan dasar lele itu masih jarang. Paling ya itu pecel ayam, pecel lele kan di pecel lele aja. Nah, untuk branding sendiri ya untuk street food ayam masih general. Namun kalau untuk lele itu Gen Z itu kita masih bisa memfokuskan ke Gen Z lifestyle. Karena banyak Gen Z tuh sering banget nyari makanan-makanan unik. Next. Nah, Visi menjadi brand street food lokal berbahan ikan yang inovatif, modern, dan menjadi pilihan utama anak muda Indonesia. Inovasi rasa, menghadirkan bumbu modern berkualitas, brand image, mengubah lele menjadi makanan premium, digital natif, pemasaran, deskripsi produk, equality fillet. Catfish menggunakan ikan lele fillet pilihan tanpa duri, dibalut tepung rahasia yang menghasilkan
tekstur sangat crispy namun lembut di dalam, extra crispy dan premium fillet. Next, varian rasa catfish. Ada pedas, ada rasa keju juga, ada rumput laut juga. Next, struktur organisasi. Ketua Ayuni Kartika Sari, manajemen dan strategi bisnis. Produksi Firman Ramadan, quality control dan olahan. Marketing Agun Ilhami Arifin, digital konten dan promosi. Operasional Airil Fadli, logistik dan layanan pelanggan. Next, bisnis model Canvas. Key Partners, peternak lele lokal, supplier bumbu, delivery apps, influencer, kuliner. Kayak aktivis, produksi massal, R&D, rasa pemasaran digital, daily opsi. Kayak Kores, bahan baku fresh, resep khas, tim operasional, branding aset. Customer rel, promo rutin, loyal member, challenge medsos, pelayanan cepat. Customer segem, Gen Z, Gen Z, mahasiswa, pencinta kuliner, unik, keluarga, urban. Challenge, offline booth, sosial media, delivery, event kuliner. Value prop, inovasi lele, modern rasa crispy, premium harga kompetitif, brand anak muda. Cost truk bahan baku, sewa tempat gaji, promosi dan kemasan. Revenue stream, penjualan cup, paket combo minuman, kementerian, franchise. Next, Modal awal modal awal. investasi. Modal awal investasi. Total modal awal 14 juta. Kategorinya ada but usaha 5 juta, peralatan dapur 4 juta, bahan baku awal 2 juta, branding dan launch 3 juta. Totalnya 14 juta. Next. Proyeksi pendapatan bulanan. Bulanan pertama kita dapat 16 juta 200. Bulan kedua naik ke 21 juta 600. Bulan ketiga kita mencapai 27 juta. Asumsi harganya 18 ribu per cup kali 30 hari OPS. Next. Break even point. Rumus titik impas. Untuk mencari break even point, biaya tetap 4 juta dibagi harga jual 18.000 dikurang 8.000 biaya variabel. Sehingga BEP-nya 7.200.000. Next. Skema bagi hasil atau profit. Bagi hasilnya dibagi rata, Ayuni Kartika Sari 25%, Firman Ramadan 25%, Agun Ilhami Arifin 25%, Airil Fadli 25%. Estimasi profit sharing plus 2.750 per anggota atau per bulan. Next. Oke, jadi tadi kita udah lihat potensinya dari segi angka, modal awal, proyeksi omset, sampai bagi hasilnya. Nah, sekarang saya mau jelasin gimana caranya kita benar-benar bisa mewujudkan angka-angka itu, mulai dari strategi pemasaran dari Catfish. Nah, dari sisi digital kita sadar banget bahwa target kita adalah Gen Z yang dimana hidupnya di media sosial banget. Makanya konten kita tuh bikinnya kreatif. Ada TikTok challenge, video ASMR pas lelenya lagi digigit, crispy-nya terus kedengeran, terus behind the scene proses produksinya, konten meme yang relate sama anak muda, sampai review dari influencer. Semua ini kita pusatkan di TikTok, Instagram, Facebook, dan tentu aja Shopee Food dan GoFood biar gampang dipesan.
Nah, dari sisi offline kita nggak lupa turun langsung ke lapangan, buka booth di mall dan event kampus, ikut bazar UMKM, kasih promo buy one get one, sampling gratis biar orang coba dulu sebelum beli dan kerjasama sama event-event lokal. Biar strateginya pemasarannya tadi lancar, operasionalnya juga harus rapi. Untuk lokasi kita fokuskan di tempat yang emang rame sama target market. Kayak area kampus, food court mall, pusat kuliner, sampai event dan festival makanan. Terus proses produksinya kita bikin sendiri yang dengan sangat sistematis gitu. Kayak mulai dari pemilihan ikan lele yang berkualitas, di fillet dan dimarinasi, dilapisi tepung crispy, digoreng, terus dikasih seasoning sesuai varian rasa sampai dikemas ke dalam cup yang siap dinikmati. Biar gampang nih, makin lengkap dan realistis, ini analisis SWOT dari Catfish. Dari sisi kekuatan atau strength, kita punya produk yang unik, harga yang terjangkau, branding yang menarik, dan potensi viral yang tinggi. Tapi kita juga sadar, kita juga punya kelemahan. Masih perlu diedukasi pasar soal lele yang dikemas dengan modern kayak gini, gitu. Dan brand kita yang terbilang masih baru. Lalu untuk dari sisi peluang, tren makanan viral terus meningkat. Gen Z suka sama street food yang unik dan ada peluang besar buat franchise ke depannya. Sementara tantangannya datang dari kompetitor fried food yang udah lebih dulu ada dan tren makanan yang cepat banget berubah. Jadi kita harus terus berinovasi. Nah, kedepannya rencana pengembangan Catfish ini kita bakal bagi jadi 4 tahap. Kayak tahap pertama itu membangun awareness, aktif di media sosial, bikin konten yang viral, kolaborasi sama influencer, ikut buzzer atau event lokal. Lalu tahap keduanya membuka cabang kecil di lokasi-lokasi strategis kayak kampus, mall, dan pusat kuliner dengan booth yang Instagramable dan operasional yang udah tersandarisasi. Lalu tahap ketiganya masuk ke sistem franchise dan kemitraan. Kita siapkan paket franchise yang terjangkau dan rekrut mitra-mitra potensial buat ekspansi lebih luas. Lalu tahap keempatnya, inovasi produk. Kita kembangkan Catfish jadi frozen food biar bisa distribusikan ke minimarket atau marketplace, bahkan potensi ekspor ke luar negeri. Jadi langkahnya bertahap, mimpinya bertumbuh, Catfish-nya juga mendunia. Nah, jadi itu tadi gambaran lengkap dari Catfish. Kami percaya Catfish bukan cuma jajanan biasa. Ini inovasi kuliner lokal yang punya potensi besar buat berkembang di industri street food Indonesia. Lewat konsep yang unik, branding yang modern, dan strategi pemasaran berbasis media sosial, kami yakin Catfish bisa jadi pilihan baru buat masyarakat khususnya Gen Z. Kami buka peluang kolaborasi, pendanaan, dan kemitraan buat mengembangkan Catfish lebih jauh lagi. Dari kami berempat, Ayuni, Firman, Airil, dan saya sendiri, Agun, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di Catfish.